Dengan budget 3 jutaan, sekarang kita bisa dapat setup yang kayak apa sih? Sebenarnya tahun 2018 dan 2020 kita pernah bikin video dengan konsep yang kurang lebih sama. Budgetnya juga sama, tapi ya waktu itu masih pakai yang layar 60 Hz, terus juga speakernya nggak ada, ya karena keterbatasan budget. Peripheral pun ya masih seadanya lah. Tapi sekarang nih di 2026 ini, karena harga elektronik yang bagus sudah makin murah dan kualitas barang murah udah makin bagus, kita bisa bikin sebuah video setup yang lebih berkualitas. Kita mulai dari mejanya, dan karena harga meja itu tidak turun dan juga harga tidak fluktuatif, kita memilih meja yang kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Ini ukurannya 60 x 120 dan tingginya juga 75 cm. Ini dari merek itu namanya Home Doki. Kalau kalian suka mencari furnitur dengan budget, biasanya kalian tahu Home Doki itu di Tokopedia, lumayan terkenal dengan furnitur budget. Gue suka ini karena ya aksennya itu kayu. Gue suka kayu. Gue suka dengan kakinya yang walaupun ini besi, tapi dia dilapisin sama HPL kayu. Ini juga mejanya itu dia banyak curve edges-nya, gue suka. Jadi nggak terlalu yang kotak-kotak banget, ya lebih soothing lah untuk dilihat. Dia itu curve edges-nya bisa kalian lihat di sudut-sudutnya ini. Terus juga dia agak melengkung juga di bagian sampingnya. Dan untuk mejanya sendiri sebenarnya sih dia nggak terlalu kokoh kalau menurut gue. Ya seperti biasa, ini adalah kayu serabut doang, bukan kayu beneran. Dilapisin sama HPL. Dan karena harganya cuma 300 ribuan, kita banyak menemukan ya ada sedikit HPL yang kelupas, terus juga sudut-sudutnya ada yang kekikis sedikit, tapi ya itu mengingat harganya cuma 300 ribuan, gua anggap itu lumrah. Terus tidak ada kabel manajemen yang gimana-gimana banget, tapi untuk kakinya menurut gua ini cukup kokoh karena semuanya besi. Besinya itu bukan besi yang besi solid ya, tapi kayak besi baja ringan gitu, baja ringan tapi dilapisin HPL. Nah, terus untuk berat dari si mejanya ini sendiri, maksudnya kapasitas beratnya, kalau misalnya kalian mau naruh PC di atas meja ini, gue tidak menyarankan PC yang terlalu berat. Jadi gue menyarankan untuk cari casing yang agak ringan aja. Dan juga kalau bisa PC-nya jangan yang ATX, tapi yang MATX saja kalau mau ditaruh di atas meja. Dan sisanya kalau casingnya itu yang segede gini, mendingan taruh di bawah meja aja. Lanjut ke monitornya, ini adalah sebuah upgrade yang cukup signifikan dari 6 tahun yang lalu. Ini sebenarnya ditemuin sama videografer kita si Najib dan juga technical kita si Ipan. Dia ini namanya MSI 255F. Ini adalah monitor yang harganya itu 1,5 jutaan, udah dapet resolusi Full HD, oke, biasa. Udah sRGB-nya udah 100% dengan DCI P3 78%, oke, tapi masih biasa. Tapi refresh rate-nya udah dapet 200 Hz di harganya. Dan juga response time-nya itu udah sampai 0,5 millisecond gray to gray diklaim oleh MSI-nya. Dan gue kayak wow, keren juga ya, ternyata monitor canggih sekarang udah semakin murah atau monitor murah udah semakin canggih. Dan gak cuma itu aja, tapi juga OSD-nya itu udah cukup intuitif dan tidak memakai tombol lagi. Jadi alias dia sudah memakai analog. Konektivitasnya sih biasa aja ya, ada DP, ada HDMI juga, dan juga dia sayangnya masih memakai kaki yang V begini, yang kaki tajam, dimana gue lebih suka yang kayak kaki bebek. Dan juga build quality-nya itu masih sangat plastik. Jadi gue sangat menyarankan untuk kalian memakai monitor ARM aja. Beralih dari gambar ke audio, akhirnya setup gaming 3 jutaan kita include juga dengan speaker. Karena speaker Cina itu mulai masuk ke Indonesia dengan harga yang murah-murah juga. Dan kualitasnya menurut gue cukup oke. Gue suka banget dengan estetik si speaker yang kali ini. Karena dia itu aksen wood. And I love wood, dan dia punya aksen warna yang sama dengan mejanya. Dia juga punya pilihan warna yang lain, yaitu walnut tapi agak kemerahan. Tapi karena ya gue mau menyamai aksen meja, jadi gue pilih yang ini. Dan kalau misalnya untuk bentuknya itu sendiri dan build quality-nya, ini ya HPL biasa sebenarnya, dengan bawahnya itu pasti plastik. Dan juga bentuknya itu ingin menyamai
speaker hi-fi atau yang Yamaha tapi bentuknya tidak bisa terlalu besar. Dan buat kualitas suaranya sendiri, dia itu ada punch-nya, buat bassnya itu tetap ada punch-nya, walaupun punch-nya itu nggak terlalu besar dan tetap treble-nya itu lebih menonjol. Buat treble-nya sendiri, gue suka dengan suaranya, yang penting itu tidak distorsi di volume maksimal sekalipun. Dan bonus yang gua nggak nyangka itu adalah ternyata speaker ini ada Bluetooth-nya juga. Jadi kita bisa dua koneksi antara mode AUX dan juga mode Bluetooth. The Bluetooth device is ready to pair. Dan gue suka banget juga dengan powernya yang dia tidak membutuhkan power langsung ke dinding, tapi bisa pakai USB aja, colok ke komputer dan itu kelar. Masuk ke peripheral, kita bahas dari mouse-nya dulu. Ini adalah Fantech Kanata WG9 yang lagi collab dengan VTuber Hololive Vestia Zeta. Karena ini adalah saran dari si Ipan, gue nggak terlalu tahu banget soal VTuber Hololive tersebut. Tapi yang gue bisa simpulkan dari desainnya, gue melihat ini adalah sebuah collab yang bagus banget. Karena yang pertama, dia itu collabnya nggak ngejreng, alias ini masih elegan. Terus aksen dari mouse-nya juga black and white-nya gue suka. Tetap ada pitanya si Vestia Zeta tersebut, logonya ada. Dan aksen warnanya itu gue suka. Ada di DPI dan side button, warna goldnya itu cantik menurut gue. Dan kalau misalnya kalian mungkin lebih suka dengan kobokan air, sebenarnya Fantech juga ada yang versi kobonya, cuman itu warnanya biru muda. Dan tapi kalau soal si gamingnya sendiri, sebenarnya mouse ini nggak terlalu gaming banget menurut gua. Dia agak berat di 94 gram dan juga DPI-nya hanya sampai 2000. Cuma kalau buat kliknya sendiri sebenarnya preferable gua suka dengan klik Huano silent-nya dia. Lalu untuk keyboardnya, kita memilih keyboard harga 300 ribuan yang aksennya itu paling mirip sama si mouse Vestia Zeta-nya. Ini adalah mouse saran dari Najib, ini namanya Alcatraz Tetris R3, dan si Najib tuh suka banget sama yang namanya numpad, makanya ini kita pilihnya yang full size. Terus juga dia didesain untuk yang benar-benar compact full size-nya. Dan kalau gue sendiri itu suka dengan keyboard ini dari function button-nya. Jadi bagian atas itu ada media button yang gue sering pakai dan juga ada volume button. Nah yang gue nggak sukanya itu nitpicking banget, yaitu kenapa mute-nya itu harus deketannya sama volume up bukan sama volume down. Sisanya sih oke ya, walaupun aksennya nggak mirip-mirip banget. Ini abu-abu bukan putih, harusnya putih. Tapi ya gue suka. Tidak ada warna birunya sayangnya, cuma blacknya oke. Ini juga bukan mechanical pastinya karena harga 300 ribu. Wireless, nggak ada yang mechanical. Kalau mau mechanical jadinya wired. Terus juga arrow buttonnya sih enak. Membrane-nya sih masih fun to press ya kalau menurut gue. Dan kalau kita mau milih koneksinya antara off, 2.4 GHz sama Bluetooth, itu dia pakai knob kayak gini, gue suka. Dan salah satu bonus lagi itu adalah baterainya. Jadi baterai wirelessnya dia itu bukan pakai baterai yang biasa kita ngecas itu, tapi pakai baterai A2A yang rechargeable. Jadi bisa dicas juga, tapi kalau misalnya nanti baterainya koit, itu kalian bisa ganti. Ini salah satu perk yang bagus kalau kita nyari keyboard murah. Anyway, untuk deskmat-nya kita memakai deskmat yang kita temuin aja di Tokopedia yang ukurannya ini nggak terlalu gede-gede banget. Yang ini harganya cuma 99.000. Alasan kenapa kita nggak memakai deskmat official dari Fantech X Vestia Zeta itu karena harganya cukup mahal di 250 ribuan. Tapi kalau yang ini harganya cuma 90 ribuan. Dan ini kayaknya lebih cocok untuk budget kita. Cuman sayangnya karena keyboardnya ini full size dan gue juga nggak beli yang gede, jadinya deskmatnya itu pas-pasan. Ruang buat mouse itu sedikit banget. Dan benda terakhir yang kita mau pajang di atas meja itu adalah lampu desk
yang gue temukan di Tokopedia harganya cuma 85.000. Dia menurut gue bentuknya udah bagus, terus juga kain atasnya juga estetik, dan dia tidak memakai bohlam E14 ataupun E27, jadi kita nggak perlu gonta-ganti bohlamnya. Tapi dia itu punya kayak semacam remote kecil gitu, yang dia bisa mati nyalain, dia bisa ganti white balance juga. Jadi white balance-nya ada 3 mode, ada yang putih kebiruan, putih yang agak warm, sama yang warm banget seperti ini. Dan brightness-nya pun juga bisa diganti. Powernya juga memakai USB, jadi nggak memakai power yang ke dinding. Terus kalau misalnya menurut gue sih 85.000 dengan accent wood seperti ini udah cukup good deal ya. Dan benda terakhir yang kita fiturkan di video ini adalah kursinya. Buat kursinya ini sendiri, dia mereknya dari ATV office chair gitu, tapi bentuknya nggak kayak office chair banget. Dia ini harganya murah banget, nggak nyampe 500.000, dan juga untuk armnya juga dia nggak ada adjustable armrest, terus juga senderannya nggak bisa full sampai atas. Bahannya sih oke, kayak bludru gitu, tapi busanya itu nggak terlalu empuk, dan dia cuma dikasih kayak bantal begini doang buat di lumbarnya dia. Rodanya pun juga nggak terlalu kokoh ya kayaknya, dan dia juga kadang-kadang suka wobbly, jadi sebenarnya sih nggak terlalu disarankan untuk buat anak cowok yang beratnya di atas 70 kg ya. Tapi kalau misalnya gue sendiri sih makanya oke-oke aja. Dia juga nggak terlalu tinggi, tapi enaknya jadinya kalau misalnya kita lagi ngeliat ke layarnya pas di setup yang ini, jadinya layar 24 inch-nya itu pas sejajar sama mata kita. Sementara kalau misalnya kita pakai kursi yang agak tinggian di setup yang ini, itu harus pakai monitor stand kayaknya sih, monitornya buat sejajar sama mata kita. Jadi ya, kursi pendek ini adalah pasangan serasi dari setup yang kita buat kali ini. Dan bagaimana dengan pengalaman pakai setupnya ini? Karena ini adalah video yang buru-buru dibikinnya, dan gue juga belum terlalu banyak pakai setupnya, jadi kesan gue nggak akan terlalu banyak. Paling kemarin doang nih gue sempat nonton film pakai layar ini, dan lumayan cukup bagus ya kualitas warnanya. Jadi color gamutnya ini bagus, terus juga untuk color akurasinya gue belum bisa ngomong terlalu banyak, tapi imersifnya lumayan oke, glare-nya juga nggak banyak. Dan juga kalau misalnya dibilang soal suaranya tuh punchy banget ini speakernya pas nonton film. Cuman kalau misalnya buat main game, karena gue juga nggak main kompetitif, jadi gue nggak merasakan 200 Hz-nya banget. Dan gue juga main tuh kemarin War Thunder, mati mulu. Terus juga gue main Cyberpunk. Gue ngeliat Cyberpunk warna merahnya sih oke ya, bagus juga. Cuman ya itu tadi, karena tidak ada karena gue tadinya tuh dari OLED, jadinya kerasa ya ini kayak downgrade gitu. Sementara kalau misalnya si speakernya ini sendiri, gue tarik lagi kata-kata gue yang tadi, dia ada distorsinya, terutama pas lagi volume kenceng banget, dan volumenya dia juga paling kenceng, itu kita ngerasain distorsi saat ada yang ngomong huruf S. Dan kalau buat mejanya ini sendiri, kalau setup yang udah jadi seperti ini, bagian kirinya itu masih bisa dihias lagi, entah bisa dihias fake plant atau dihias kotak pensil, atau ya terserah dengan fungsionalitas kalian lah. Paling yang kekurangannya menurut gue yang paling kerasa itu adalah setup ini tidak ada mejanya, lacinya maksudnya. Ya kalau misalnya mau punya laci, ya beli laci sendiri kalian. Dan buat perkabelannya sendiri, karena kita juga nggak ada solusi kabel manajemen di bagian belakangnya, kalian bisa pakai kabel clipper aja, itu harganya paling cuman 12.000, 14.000. Kemarin si Ipan itu dia pasangin di bagian atas, dan juga untuk remote si speakernya di 3M aja di bagian atas mejanya, jadi kelihatan lebih rapi. Dan kalau buat totalnya sendiri, setup ini ada di sekitar 3.378.000. Ya menurut gue ini masih termasuk worth it, karena harganya juga masih value juga. Apalagi kalau disuruh pilih salah satu barang yang paling worth it, itu adalah speaker ya kalau menurut gue, karena harganya ini 320.000, udah paling punchy lah suaranya, terus juga estetiknya itu wood. I love wood.
Sementara kalau teman-teman gue bilang sih katanya layarnya yang paling oke karena harganya segini dan udah dapat 200 Hz. Dan karena gue paling suka sama speakernya ini, gue akan mengadakan ya giveaway kecil-kecilan aja. Hadiahnya udah pasti si speakernya ini bekas kita. Kalian kalau suka sama speakernya kalian bisa komentar aja di kolom di bawah barang apa yang paling kalian suka dari setup kita sekarang dan alasannya apa, beserta dengan tag IG kalian juga. Dan pengumumannya mungkin hari Valentine 2026 ini kali ya, tanggal 14 kita bikin pengumumannya di post community. Dan kalau menurut kalian nih, sebenarnya di setup ini ada yang bisa diimprove lagi apa enggak sih?